Selamat pagi, Ibu dosen dan Bapak dosen dan teman-teman semua. Pada kesempatan kali ini, saya Arvin Winata dengan NRP 130-119032 akan mempresentasikan materi terkait FDI atau Foreign Direct Investment pada industri baterai dan electric vehicle di Indonesia. Adapun cakupan bahasan kita pada hari ini yaitu yang pertama ada definisi, jenis, dan bentuk dari FDI. Kemudian yang kedua itu masuk ke dampak positif dan negatif dari adanya FDI. Ketiga, kita masuk ke kondisi makro Indonesia, yang dimana dapat mendorong terjadinya FDI di sektor kendaraan listrik dan baterai di Indonesia. Kemudian yang keempat, kita masuk ke foreign direct investment-nya, bagaimana bentuknya. Tentunya bentuk FDI terhadap industri baterai dan electric vehicle kendaraan listrik Indonesia. Kemudian yang kelima yaitu peran pemerintah dalam memperlancar terjadinya proses FDI di Indonesia sendiri. Pertama, kita masuk ke definisi dari FDI itu sendiri. FDI di sini telah menjadi topik atau subjek yang menarik untuk dibahas. Di mana FDI atau Foreign Direct Investment ini merupakan hasil dari arus modal dari negara-negara dengan tingkat pengembalian yang rendah ke negara dengan tingkat pengembalian yang tinggi. FDI sendiri awalnya banyak mendapat dukungan pada akhir tahun 1950 ketika investasi modal langsung atau FDI Amerika di manufaktur Eropa meningkat tajam. Kemudian FDI ini terus berkembang hingga tahun 1960-an bahkan hingga sekarang. FDI ini dikenal dengan sebutan PMA di Indonesia. FDI merupakan sebuah bentuk investasi sebuah perusahaan dari suatu negara untuk menanamkan modalnya ke suatu perusahaan dalam jangka waktu yang panjang. FDI ini dapat dilakukan melalui penanaman modal untuk membangun suatu perusahaan di negara lain, atau dapat juga mengakuisisi saham atau mengambil alih perusahaan di luar negara yang sudah ada. FDI merupakan aliran dana masuk atau capital inflow ke suatu negara, seperti perusahaan asing yang memperbesar cabang perusahaannya ke negara lain. Penanaman modal asing ini merupakan salah satu faktor yang dapat menyebabkan pertumbuhan ekonomi suatu negara. Semakin banyak investasi negara, maka semakin stabil perekonomian, tetapi penyebab pertumbuhan ekonomi tidak hanya tergantung pada investasi. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi peningkatan pertumbuhan ekonomi. Antara lain ada tenaga kerja, modal, tabungan, dan teknologi. Di mana kemudian investasi langsung atau FDI ini diperlukan negara yang sedang berkembang guna mempercepat pertumbuhan ekonominya. Peran investasi asing ini membantu industrialisasi dan pengaplikasian teknologi yang akan digunakan pada negara berkembang termasuk di Indonesia sendiri. Menurut Salvatori, di mana Foreign Direct Investment atau FDI ini meliputi investasi ke dalam aset-aset secara nyata. Contohnya ada seperti pembangunan pabrik, kemudian pengadaan berbagai macam barang modal, pembelian tanah untuk keperluan produksi, pembelajaran berbagai peralatan inventaris, dan sebagainya. Keberadaan aset-aset ini biasanya diikuti dengan penyelenggaraan fungsi-fungsi manajemen dan pihak investor sendiri sebagai pemilik aset tetap mempertahankan kontrol terhadap dana-dana yang telah ditanamkannya. Dan menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang penanaman modal, FDI sendiri merupakan kegiatan penanaman modal dalam rangka melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh pihak asing dengan menggunakan modal asing sepenuhnya ataupun melakukan patungan dengan investor dalam negeri. Kemudian kita masuk ke jenis foreign direct investment. Nah, menurut dari Kurniati Prasmukwa dan Yani Fitri, FDI sendiri dapat dibagi menjadi dua, yaitu ada investasi asing langsung horizontal dan investasi asing langsung vertikal. Kita masuk ke investasi asing horizontal, di mana investasi asing langsung atau FDI horizontal ini memproduksi jenis barang yang sama di beberapa negara. Motivasi dari diadakannya investasi asing langsung horizontal ini adalah untuk mencari target pasar baru. Keuntungan dari investasi asing langsung ini adalah efisiensi dalam biaya transportasi karena tempat produksi yang ada menjadi lebih dekat dengan konsumen. Kemudian yang kedua ada investasi asing langsung vertikal, di mana FDI vertikal ini mencakup production flow perusahaan dan mencakup sistem desentralisasi secara geografis. Perusahaan cenderung melakukan produksi di negara-negara dengan tingkat cost production yang rendah. Yang selanjutnya, hasil produksi ini akan dikirim kembali ke negara asal perusahaan tersebut untuk diproses lebih lanjut kembali. FDI juga dapat dibedakan menurut motivasi yang melatar belakangi investor asing untuk berinvestasi di suatu negara tujuan. Yang pertama ada resource seeking. Resource seeking ini merupakan investasi dengan mencari faktor produksi yang lebih efisien di satu negara lain dibandingkan dengan menggunakan faktor produksi milik negara sendiri yang biayanya cenderung lebih mahal. Kemudian yang kedua ada market seeking, di mana market seeking ini merupakan investasi dengan tujuan menggait pasar baru yang dilakukan sebagai strategi pertahanan dengan latar belakang mencari pasar baru untuk direalisasikan ke dalam bentuk merger dan acquisition.
Kemudian yang ketiga ada efisiensi seeking. Efisiensi seeking ini merupakan investasi yang dilakukan perusahaan dengan berusaha untuk meningkatkan efisiensinya dengan mengambil keuntungan dari slope dan economic scale. Selanjutnya kita masuk ke bentuk dari foreign direct investment. FDI sendiri dapat dibagi menjadi 4. Yang pertama ada FDI Greenfield. FDI Greenfield ini merupakan bentuk pendirian unit produksi baru yang sepenuhnya dimodali asing di negara tujuan penerima investasi. Investasi jenis Greenfield ini meliputi bisnis operasi bisnis baru yang ada di negara asing. Dan yang kedua ada FDI Merger. FDI Merger ini merupakan investasi asing berupa kepemilikan aset real dengan tujuan dalam pengendalian ownership secara penuh dari suatu perusahaan yang berada di negara tujuan penerima investasi. Dan yang ketiga ada FDI akuisisi. FDI akuisisi ini merupakan investasi berupa pembelian financial asset sebesar 10% atau lebih dari kepemilikan suatu saham perusahaan yang sudah berdiri sebelumnya di negara tujuan si penerima investasi. Kemudian yang keempat ada FDI joint venture. FDI joint venture ini merupakan investasi berupa pendirian unit produksi baru yang dilakukan asing dengan modalnya. Tetapi dalam hal ini, unit produksi juga dimiliki oleh investor dalam negeri di negara tujuan penerima investasi. Setelah kita mengetahui definisi, bentuk, dan jenis dari FDI, kita masuk ke dampak positif dan negatif dari FDI sendiri. Nah, FDI sendiri memberikan beberapa dampak positif. FDI memberikan keuntungan baik kepada negara asal investasi atau yang disebut home country dan kepada negara tujuan investasi yang disebut sebagai host country. Nah, bagi negara asal investasi atau home country sendiri, FDI ini memberikan dampak positif pada neraca dagang karena mampu menghasilkan permintaan ekspor dari barang mentah, barang setengah jadi, dan produk jadi. Sedangkan bagi negara tujuan investasi atau host country, FDI sendiri memberikan dampak positif dengan menciptakan lapangan kerja baru, aliran modal baru, serta transfer teknologi yang dimana dapat mendorong percepatan pertumbuhan ekonomi. FDI juga dapat mengurangi resiko dari kepemilikan modal melalui diversifikasi investasi. Integrasi global dalam investasi modal mampu memberikan sebaran terbaik dalam pembentukan struktur perusahaan atau corporate governance dan legalitas. Investasi modal ini secara global juga diharapkan bisa mencegah pemerintah dalam menciptakan kebijakan yang tidak benar. FDI dilihat sebagai sesuatu yang sifatnya positif. FDI dapat menambah cadangan devisa negara, menambah pemasukan pemerintah, serta mengisi jika terjadi kekurangan modal negara. FDI bersifat penting di mana semua faktor kunci yang diperlukan negara untuk mencapai target pembangunan dan pertumbuhan ekonomi yang sifatnya berkelanjutan. Menurut Veldin sendiri, adanya FDI ini membawa beberapa keuntungan seperti aliran modal mengurangi resiko dari kepemilikan modal dengan melakukan diversifikasi melalui investasi. Yang kedua, integrasi global pasar ini dapat memberikan spread terbaik dalam pembentukan corporate governance, accounting rules, dan legalitas. Yang ketiga yaitu mobilitas modal secara global membatasi kemampuan pemerintah dalam menciptakan kebijakan yang salah. FDI juga mempunyai pengaruh positif terhadap upah tenaga kerja pada industri-industri penerima atau receive industry. FDI dapat berbentuk penyertaan modal secara langsung, teknologi dan keterampilan manajerial atau secara tidak langsung melalui efek spillover pengetahuan pada perusahaan lokal. FDI juga membuka lapangan kerja bagi tenaga kerja lokal, membangun skill, serta kompetensi pada tenaga kerja lokal yang membangun semangat kewirausahaan pada pengusaha lokal yang dapat meningkatkan penghasilan cukup dan layak serta memacu pengusaha lokal untuk berpartisipasi bersama dengan asing dalam menghasilkan barang dan jasa yang lebih bermutu. Sedangkan untuk dampak dari negatif sendiri, masuknya FDI ke negara penerima investasi dapat mematikan eksistensi perusahaan lokal yang tidak mampu bersaing dengan perusahaan asing atau multinasional, terutama dalam efisiensi produk dan biaya. Perusahaan multinasional sejatinya dikatakan mampu menekan biaya produksi atau production cost dan kemudian menjual produknya dengan harga yang lebih murah dibanding dari perusahaan lokal. Kemudian setelah kita memahami teori apa itu FDI secara umum, selanjutnya kita akan masuk ke contoh kasus atau study case yang akan kita bahas pada hari ini, yaitu bagaimana penerapan FDI industri kendaraan listrik dan baterai pada kendaraan listrik di Indonesia. Sebelumnya kita akan membahas secara umum bagaimana kondisi makro Indonesia yang dapat mendorong FDI industri battery dan electric vehicle di Indonesia sendiri. Melangkah lebih jauh pada pengembangan rantai pasok nikel atau supply chain untuk baterai kendaraan listrik, hal ini telah menyaring pemain besar dunia untuk berinvestasi di Indonesia. Investasi diperkirakan mencapai angka 30-35 miliar US dollar pada produksi baterai electric vehicle, yang beberapa dari nilai investasi tersebut sudah direalisasikan.
Dengan melimpahnya material mentah atau raw material yang dimiliki Indonesia, dukungan infrastruktur dan rekam jejak yang sukses, Indonesia dipercaya akan menjadi produser kompetitif dalam hal produksi kendaraan listrik atau electric vehicle dunia. Indonesia juga memiliki kapasitas listrik yang mencukupi. Indonesia memiliki 50% kapasitas berlebih, yang di mana hal ini lebih dari cukup untuk memenuhi permintaan dari electric vehicle dalam jangka menengah. Dari sisi makro, permintaan electric vehicle dunia yang kuat membantu mengurangi defisit akun atau current account deficit serta dibantu dengan adanya penanaman modal asing langsung atau FDI, di Indonesia bisa menciptakan lapangan pekerjaan baru yang ada di Indonesia. Indonesia sendiri beraspirasi untuk menjadi sebuah hub atau pusat manufaktur dari kendaraan listrik dengan target ekspor sebesar 200.000 kendaraan listrik di tahun 2025 atau mendekati 20% dari 1 juta mobil yang diekspor oleh negara per tahunnya. Perlawanan terhadap perubahan iklim ekstrim menjadi kunci fokus bagi Indonesia. Selain berkomitmen pada Paris Agreement, Indonesia juga berkomitmen untuk mengurangi emisi GHG serta bergabung di bawah Nationally Determined Contribution atau NDC. Di bawah NDC ini, Indonesia ditargetkan mengurangi emisi GHG sebesar 29% di tahun 2030. Indonesia merupakan pasar otomotif terbesar di Asia Tenggara, dengan porsi sebesar 32% di pasar regional. Di tahun 2018 sendiri, rasio kepemilikan mobil Indonesia signifikan lebih rendah dibanding negara lain yang ada di regional Asia Tenggara, di angka 87 mobil per 1.000 orang. Oleh karena itu, ada potensi pertumbuhan yang besar di industri otomotif lokal jika dibandingkan dengan negara lainnya. Penjualan mobil Indonesia sendiri di tahun 2015 mencapai angka 1.151.244. Disusul Thailand di urutan kedua dengan 1.041.739 mobil dan Malaysia dengan 568.714 mobil. Indonesia juga merupakan eksportir utama kendaraan dengan jangkauan ke lebih dari 80 negara di dunia. Industri otomotif dan suku cadang otomotif menduduki peringkat ketiga dan 4 kontribusi terbesar, masing-masing dengan rentang waktu ekspor sejak 2016 hingga kuartal 3 2019. Ini menunjukkan Indonesia memiliki fondasi yang kuat dalam mengambil bagian dalam rantai pasok atau supply chain kendaraan listrik electric vehicle di dunia. Industri otomotif roda 4 sendiri memiliki total nilai ekspor sebesar 13,37 miliar rupiah, sedangkan ekspor suku cadang dan aksesoris kendaraan roda 4 memiliki total nilai ekspor sebesar 9,31 miliar rupiah. Indonesia diyakini mampu membuat industri vehicle ini bersinar ke depannya karena memiliki modal yang kuat, yaitu melalui sumber daya alamnya. Jika dilihat dari sisi makro dunia, sebenarnya Indonesia cukup diuntungkan, di mana global electric vehicle sendiri diekspektasikan bertumbuh 13 kali dalam satu dekade ke depan. Dari angka 2,2 juta di tahun 2020, meningkat hingga 29,3 juta di tahun 2030. Kemudian untuk global battery forecast sendiri, di mana harga dari baterai atau paketan ini diperkirakan akan turun di bawah $100 per kWh-nya di tahun 2024. Di mana permintaan EV electric vehicle ini diekspektasikan bertumbuh secara cepat setelah keseimbangan dari baterai electric vehicle dengan ICE atau internal combustion engine vehicle terjadi. Total kapasitas baterai sendiri akan tumbuh lebih dari 4 kali, yang dari 432 GWh per year di tahun 2020 menjadi 1.769 GWh per year di tahun 2025. Untuk permintaan BEV oleh PLN sendiri diekspektasikan akan meningkat dari tahun ke tahun. Untuk BEV charging infra jumlahnya 160 di tahun 2021 dan untuk 2031 ditargetkan bisa mencapai 31.866. Untuk BEV market demand jumlahnya 1.865 di tahun 2021 meningkat hingga 327.681 di tahun 2031. Lalu bagaimana perkembangan EV di Indonesia? Di mana di tahun 2009 sendiri, mobil hybrid pertama kali diperkenalkan di Indonesia. Kemudian di tahun 2017, Kementerian Industri mulai menargetkan 20% low carbon emission vehicle, dan di tahun 2025 termasuk electric vehicle sendiri. Kemudian di tahun 2020 dikeluarkan regulasi dari Kementerian Industri, yaitu nomor 27 tahun 2020 dan nomor 28 tahun 2020 tentang battery electric vehicle. Di tahun 2021 kemudian dikeluarkan peraturan atau PP nomor 74 tahun 2021 yang merupakan revisi dari PP tahun nomor 73 tahun 2019. Berikut kita bisa lihat potensial market dari electric vehicle di Indonesia, di mana kebanyakan mobil listrik dijual lebih dari 600 juta, sedangkan di pasar otomotif Indonesia sendiri didominasi oleh kendaraan di bawah 300 juta. Nah, apabila kendaraan listrik ini bisa berkembang di Indonesia, tentunya merupakan sebuah added value yang penting bagi Indonesia.
Setelah kita tahu bahwa banyak sekali potensial dan faktor makro yang mendukung terjadinya FDI di industri kendaraan listrik dan baterai di Indonesia, sekarang kita lihat bahwa sudah terjadi beberapa deretan perusahaan yang telah melakukan FDI di Indonesia. Pelarangan ekspor nikel ore Indonesia memberikan beberapa keuntungan strategis untuk menarik terjadinya FDI atau foreign direct investment. Pertama, karena stainless steel milik Indonesia akan terintegrasi secara vertikal dan mampu untuk mencapai biaya produksi lebih rendah dari negara lainnya. Kedua, pasar stainless steel Cina sendiri yang secara sejarah mengimpor nikel ore lebih murah, transformasi menjadi produser NPI atau nickel pig iron secara domestik. Seperti yang kita lihat pada gambar, Indonesia sendiri menempati ranking tinggi dalam hal produksi nikel atau dalam hal cadangan nikel dan kopernya. Lantas kita bisa mengasumsikan di mana posisi Indonesia sekarang. Peta perjalanan Indonesia menjadi produser kunci kendaraan listrik terdiri atas 4 tahapan. Yang pertama yaitu memasuki produksi stainless steel dan fokus ke nickel pig iron dikarenakan adanya anti-steel tarif dari China. Kemudian yang kedua yaitu untuk melanjutkan produksi baterai dalam bentuk nickel matte, MHP, dan nickel sulfat. Kemudian stage 3 yaitu melakukan penelitian terhadap solusi penyimpanan energi dan menghubungkannya dengan produksi baterai cathode. Dan yang stage keempat yaitu produksi dari kendaraan listrik EV sendiri akan berlangsung. Dengan perlahannya industri otomotif mulai mengadopsi electric vehicle, permintaan atas baterai lithium ion juga meningkat. Pada tahun 2035, penyimpanan energi global diekspektasikan mencapai 545 miliar US dollar dalam pemasukan tahunan, yang di mana penyimpanan energi ini termasuk baterai lithium ion diprediksi akan berkontribusi sebesar 74%. Dengan fokus terhadap adopsi kendaraan listrik ini, pemain-pemain dunia berburu untuk mengambil bagian di dalam rantai pasok global untuk kendaraan electric vehicle dan juga baterai penunjangnya atau EV batteries. Nah, di mana kita lihat ada beberapa perusahaan yang telah melakukan FDI atau foreign direct investment di Indonesia. Yaitu ada Toyota. Toyota sendiri telah mengonfirmasi rencana mereka untuk memulai produksi kendaraan listrik atau electric vehicle domestik di tahun 2022. Dengan Toyota Indonesia, deretan kendaraan listrik EV milik Toyota mencakup HEV, PHEV, dan BEV. Toyota sendiri menginvestasikan dana sebesar 28 triliun atau sekitar 2 billion US dollar untuk 3 tahun ke depan dengan target produksi penuh di tahun 2023 dan 2024. Diekspektasikan pada akhir 2022 akan dimulai pembangunan hybrid. Ini juga merupakan pengembangan baterai EV yang diklaim daya baterainya bisa terisi penuh dalam waktu 10 menit dan memiliki jarak berkendara di atas 500 km. Kemudian yang kedua ada Hyundai. Hyundai sendiri telah memulai konstruksi manufaktur kendaraan listriknya di Indonesia, tepatnya di daerah Delta Mas, Cikarang. Hyundai diekspektasikan memulai produksi kendaraan listriknya di tahun 2022 untuk penjualan domestik. Hyundai merupakan produsen kendaraan yang menjual BEV dengan harga yang lebih terjangkau di Indonesia. Hyundai mengeluarkan model New Ioniq 5 Compact crossover SUV secara global. Ioniq 5 ini merupakan kendaraan listrik berbasis baterai pertama dalam ekosistem kendaraan listrik Hyundai. Hyundai dikabarkan akan merilis 23 kendaraan listrik berbasis baterai di tahun 2025. Total investasi Hyundai di Indonesia sendiri sebesar 21,8 triliun rupiah atau sekitar 1,5 billion US dollar. Kemudian ada Honda. Honda juga merencanakan peningkatan investasi hingga 361 miliar US dollar di tahun 2021 untuk memindahkan produksinya ke Indonesia, membuat sebuah model kendaraan listrik EV baru yang dimana secara eksklusif akan mengambil proses manufaktur di Indonesia dan menambah 31 destinasi negara ekspor. Perusahaan manufaktur ternama juga menunjukkan ketertarikannya berinvestasi di dunia kendaraan listrik dengan melakukan FDI, ditambah dengan adanya larangan ekspor nikel mentah, telah mengakselerasi ekosistem industri nikel Indonesia dan mengarah pada masuknya perusahaan atau investor strategis ke Indonesia untuk melanjutkan produksi baterai kendaraan listrik atau electric vehicle. Data menunjukkan pemain-pemain penting seperti Singhan, Oyo Cobalt, dan Contemporary Amperex Technology atau disingkat CATL telah berkomitmen untuk berinvestasi di Indonesia dengan dana investasi estimasi sebesar 30-35 miliar US dollar dalam waktu 10-15 tahun ke depan. Bagian dari investasi ini telah mengambil bagian pada produksi stainless steel dan produksi nikel kelas 2. Pemerintah juga melakukan negosiasi dengan perusahaan Korea yaitu LG Chem dan perusahaan Cina CATL terkait investasi langsung sejumlah 10 miliar US dollar dan 5 miliar US dollar masing-masing.
Tujuan investasi ini adalah untuk membangun integrasi produksi dari baterai kendaraan listrik di 3 lokasi potensial, yaitu Halmahera di Maluku Utara, Sulawesi Tenggara, dan Papua. Konstruksi dimulai dalam 2 atau 3 tahun ke depan. Bloomberg juga telah mengabarkan bahwa LG Chem dan Ketel sudah menandatangani perjanjian untuk mengeksplorasi kemungkinan terjadinya joint venture dengan Antam, yang dimana akan mensuplai produksi nikel ore-nya dalam hal memajukan industri electric vehicle. Selanjutnya, kita akan masuk tentang bagaimana pemerintah memberikan dukungan atau support terhadap terjadinya FDI terhadap industri kendaraan listrik atau baterai ini di Indonesia. Pemerintah sendiri telah melancarkan support berupa insentif-insentif untuk mempercepat adopsi dan investasi di sektor ini. Ambisi untuk membentuk supply chain atau rantai pasok dengan penambangan nikel, proses downstreaming, baterai, dan auto manufacturing. Produser otomotif seperti Hyundai dan Toyota telah berkomitmen untuk membuat kendaraan berbasis energi hijau. Begitupun juga halnya dengan melakukan kolaborasi dengan perusahaan nikel dan listrik yang ada di Indonesia. Seperti ini merupakan program dari pemerintah, yaitu adanya gabungan dari Antam, PLN, MindID, dan Bukit Asam atau PTBA. Pemerintah sendiri telah memulai rencananya untuk membuat ekosistem industri EV yang terintegrasi di tahun 2019. Pemerintah telah meluncurkan insentif pajak untuk menambah permintaan EV secara signifikan dan tindakan support untuk melindungi produksi lokal dari baterai dan kendaraannya. Bisa dikatakan bahwa hybrid EV atau HEV, plug-in hybrid atau PHEV, dan baterai EV atau BEV, dan full cell EV atau FEV akan mencapai 20% dari produksi mobil lokal di tahun 2025 dan mencapai 30% pada tahun 2035. Untuk mencapai target ini, pemerintah telah memetakan sebuah strategi untuk mempercepat adopsi electric vehicle di Indonesia. Strategi itu mencakup boosting permintaan EV, memberi dukungan supply chain meliputi pembangunan infrastruktur dan perkembangan teknologi untuk produksi baterai dan electric vehicle, di mana pemerintah mengeluarkan regulasi pajak untuk kendaraan PHEV dan baterai EV serta full self FCEV akan mendapatkan tarif pajak 0%. Sementara untuk kendaraan full hybrid dengan cc di atas 3.000 akan dikenakan pajak sebesar 2-8%. Langkah-langkah pemerintah ini dibilang menguntungkan dan bisa menarik FDI di Indonesia karena akses yang semakin dipermudah dari sisi permintaan atau demand. Dikeluarkannya pajak emisi yang aktif tanggal 16 Oktober 2021 akan menggantikan skema pajak barang mewah yang sudah ada. Lebih lanjut, akan ada insentif pajak dalam bentuk kepemilikan atas pembelian BEV dalam basis regional. Dari sisi supply, pemerintah telah menjanjikan insentif fiskal maupun non-fiskal untuk produsen otomotif yang bisa memproduksi kendaraan listrik dalam proporsi tertentu secara lokal. Insentif ini juga akan diperluas ke seluruh value chain atau rantai nilai, termasuk perusahaan private yang membangun infrastruktur pendukung. Berkat usaha pemerintah, banyak model kendaraan listrik telah masuk di Indonesia pada tahun 2020. Pemerintah juga belajar dari kisah sukses negara-negara lain seperti China dan Norwegia. Di Norwegia, penjualan kendaraan elektrik berbasis baterai ini meningkat dari 16% di tahun 2016 mencapai menjadi 54% di tahun 2020. China merupakan pasar terbesar dunia dalam hal kendaraan listrik. Sejak pemerintah mulai menerbitkan insentif kepada produsen otomotif yang berbasis electric vehicle atau listrik, kita melihat lebih banyak penanaman modal berupa investasi terhadap perusahaan produsen lokal. Sebagai contoh, Hyundai telah mengatur rencana pembuatan alat dan infrastruktur pendukung yang dimulai pada awal tahun 2022 ini. Hyundai adalah perusahaan otomotif pertama yang meluncurkan kendaraan listrik impor dengan harga yang lebih terjangkau di Indonesia. Sedangkan Toyota menjual sebagian besar kendaraan listriknya di Indonesia dan telah berkomitmen untuk berinvestasi sebesar US$2 miliar dalam 3 tahun ke depan untuk mencapai produksi EV dalam kapasitas penuh di tahun 2023 dan 2024. Untuk mendukung peta kendaraan listrik berbasis baterai atau BEV ini, pemerintah dan Bank Indonesia sejak pertengahan September 2019 memperlakukan pembayaran down payment 0% untuk bank-bank yang memberikan pendanaan yang sesuai dengan syarat-syarat NPL atau non-performing loan-nya. Pemerintah Indonesia juga telah mengumumkan aturan untuk menghilangkan syarat-syarat pembiayaan pinjaman untuk membeli kendaraan listrik dan juga mempermudah aturan dalam hal lending, kalkulasi risiko, dan credit assessment untuk meningkatkan aksesibilitas dari pinjaman kepada konsumen yang melakukan pembelian terhadap electric vehicles. Hal ini dilakukan guna meningkatkan permintaan terhadap electric vehicle saat ini dan di beberapa tahun mendatang. Pemerintah Indonesia secara kuat menunjukkan dukungannya dalam pengembangan kendaraan listrik domestik melalui beberapa kebijakan dan regulasi. Regulasi seperti Dekret Presiden Nomor 55 Tahun 2019, di mana secara kuat mendasari pengembangan kendaraan listrik domestik sebagai prioritas nasional. Maka dari usaha pemerintah dalam meningkatkan efisiensi energi nasional dan mencapai energi bersih dapat diperbarui dalam komitmen untuk mengurangi emisi GHG. Untuk mengakselerasi pengembangan EV di Indonesia, pemerintah merilis kebijakan insentif fiskal dan non-fiskal kepada pemain-pemain industri kendaraan listrik. Kebijakan fiskal sendiri berupa insentif pajak atas emisi dan kapasitas mesin dari kendaraan listrik, insentif pajak ini atas impor material dan mesin untuk kendaraan listrik,
insentif dalam penelitian dan pengembangan, insentif untuk sertifikasi kendaraan listrik, baterai EV, dan produk terkait kendaraan listrik. Sedangkan untuk kebijakan non-fiskal sendiri berupa pengecualian limitasi dalam penggunaan jalan, serta hak untuk produksi teknologi terkait produk kendaraan listrik atau EV, dan lisensi atau paten produk yang dipegang oleh pemerintah pusat. Setelah kita membahas keseluruhan topik tadi terkait FDI, kendaraan listrik, dan industri baterai Indonesia, kita masuk ke bagian kesimpulan, di mana foreign direct investment ini telah lama menjadi subjek yang menarik untuk dibahas. FDI merupakan hasil dari arus modal dari negara-negara dengan tingkat pengembalian yang rendah ke negara dengan tingkat pengembalian yang tinggi. Indonesia terkenal dengan pasokan cadangan nikel yang besar. Hal ini juga menjadi salah satu topik investasi utama asing di Indonesia dalam bentuk penanaman modal investasi asing secara langsung atau FDI. Berperingkat sebagai negara yang memiliki cadangan nikel terbesar di dunia, yang merupakan material atau bahan mentah dan baterai kendaraan listrik atau EV, Indonesia menjadi salah satu sasaran utama perusahaan besar di dunia untuk dilakukannya FDI. Produsen mobil seperti Toyota, Hyundai, Mitsubishi, dan Honda telah mengumumkan rencananya untuk berinvestasi FDI dalam pembuatan dan penjualan kendaraan listrik EV di Indonesia. Tak ketinggalan, juga perusahaan baterai ternama dunia juga telah melakukan investasi di Indonesia seperti LG, Kettle, dan Huawei Cobalt. Dengan bergerak lincah dan berjalan cepat, Indonesia bisa memanfaatkan keunggulannya sebagai negara yang mengadopsi lebih awal kehadiran electric vehicle dan industri baterai ini, serta dapat menjadi sebuah hal atau topik yang menarik untuk menarik modal dari luar negeri, sehingga terjadi FDI. Cara baru dalam pembiayaan ini akan menciptakan sebuah ekosistem yang benar-benar digerakkan oleh inovasi di dalam suatu negara, sembari membuka peluang pasar tenaga kerja baru bagi pemuda Indonesia sebagai dampak positif dari terjadinya foreign direct investment atau FDI ini. Sekian presentasi saya pada kesempatan kali ini. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan, dan saya mohon maaf bila ada salah kata. Terima kasih.